Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah hari ini kabarnya luar biasa. Bagaimana dengan Bu Yelita? Alhamdulillah, saya baik sekali, Bu Ita. Ya. Bu Ita, beberapa hari lagi kita kan akan melakukan supervisi akademik ya, Bu Ita. Ya. Ini perlu diketahui terlebih dahulu ya, Bu Ita. Supervisi akademik itu dapat membantu Bu Ita untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran. Di mana kompetensi-kompetensi tersebut nantinya juga akan mempengaruhi hasil belajar siswa. Saya juga menyampaikan mohon izin ya Bu Ita, bahwasanya nanti ketika supervisi akademik saya mohon izin untuk ikut serta dalam kelasnya panjenengan untuk melakukan observasi, begitu ya Bu Ita. Siapa tahu ketika panjenengan melakukan pembelajaran di kelas, ada hal-hal yang sudah baik yang mungkin bisa saya terapkan di kelasnya panjenengan, di kelas saya. Barangkali juga panjenengan ada yang ingin kompetensi-kompetensi lain yang ingin lebih dikembangkan lagi untuk diterapkan di kelasnya panjenengan. Begitu ya Bu Ita. Sejauh ini Bu Ita, apa saja persiapan yang sudah panjenengan lakukan untuk supervisi akademik? Nah, saya membuat modul ajar, media pembelajaran, dan KPD. Jadi untuk dokumen-dokumen pembelajaran itu sudah dipersiapkan semua ya Bu Ita. Ya, alhamdulillah. Kemudian Bu Ita, yang tidak kalah penting, apa yang panjenengan harapkan pada proses pembelajarannya nanti? Anak-anak semangat dalam belajar, termotivasi, dan memahami materi yang saya akan sampaikan pada hari ini. Wah, luar biasa sekali. Memang kalau misalkan dalam pembelajaran itu anak-anak yang pertama harus semangat dan termotivasi dulu ya Bu Ita. Kalau boleh tahu mapel apa yang nantinya akan panjenengan ajarkan? Mapel yang saya ajarkan yaitu IPAS dan materinya yaitu tentang menghemat energi, khususnya itu. IPAS menghemat energi. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya kita di sini saya punya tujuan pembelajaran sebenarnya banyak, tetapi untuk yang hari ini, khususnya untuk hari ini, tujuan pembelajarannya saya adalah mengemukakan ide-ide yang dapat dilakukan untuk menghemat energi. Mengemukakan ide-ide yang dapat dilakukan untuk menghemat energi. Yang dapat dilakukan untuk menghemat energi. Kenapa Bu kok fokusnya satu tadi bilang panjenengan menyampaikan ada banyak gitu nggih? Ya, kalau sebelumnya materi ini tujuan belajarnya itu mengenalkan anak-anak berbagai macam energi, antaranya yaitu energi yang dapat diperbarui dan energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, tentang menghemat energi ini, adanya energi yang tidak dapat diperbarui, mereka harus tahu bagaimana cara-cara menghematnya. Oh, jadi kalau dari apa yang panjenengan sampaikan, sebenarnya materi tentang energi ini ada beberapa pertemuan begitu nggih Bu. Tapi untuk yang akan kita lakukan observasi besok itu fokus pada satu tujuan aja. Sangat menarik sekali Bu Ita, apalagi ini sekolah kita juga sekolah adiwiyata begitu nggih. Jadi memang sangat penting sekali untuk anak-anak bisa dan tahu cara-cara menghemat energi. Kira-kira Bu Ita, area pengembangan apa yang ingin panjenengan kembangkan ketika supervisi nanti? Di sini saya akan menerapkan ada 3 aspek, yaitu pertama aspek kognitif, di mana siswa dapat menyebutkan cara-cara menghemat energi. Yang kedua yaitu aspek kreatif, nantinya di mana mereka bisa mengkampanyekan bagaimana cara menghemat energi. Dan yang ketiga yaitu aspek sosial, di mana anak-anak peduli terhadap lingkungan, terutama misalkan saat mereka berjalan melihat lampu menyala tidak digunakan, mereka otomatis mempunyai inisiatif mematikan lampu, mematikan kipas angin yang sudah tidak dipakai. Wah, luar biasa sekali Bu Ita. Jadi ada pelajaran tentang empati juga begitu nggih Bu. Jadi mereka setelah mempelajari, mereka juga bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa sekali Bu Ita. Kemudian Bu Ita, untuk kegiatan supervisi besok adakah strategi, metode atau model yang khusus panjenengan lakukan atau yang panjenengan terapkan dalam kegiatan di kelas? Saya menggunakan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, di mana anak-anak nanti yaitu membuat proyek, yaitu membuat poster yang tentang mengajak hemat energi, kemudian
belajar untuk mengkampanyekan di depannya teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya yaitu tugas di rumah, mereka bisa membuat video tentang cara menghemat energi. Wah, luar biasa sekali strateginya PJBL berbasis proyek gitu. Nanti muaranya itu mereka dapat berkampanye begitu ya Bu Ita. Media pembelajaran apa saja yang panjenengan siapkan untuk pembelajaran di kelas? Nanti saya khususnya akan menyiapkan media yaitu video, kemudian gambar, dan kemudian cerita. Jadi ada 3 nih, video, gambar, cerita. Nah ini kalau misalkan masuk ke pembelajaran diferensiasi ini sudah masuk pada diferensiasi konten. Kemudian untuk penilaiannya bagaimana Bu? Di sini ada 2 penilaian, yaitu penilaian sikap dan penilaian kognitif. Di mana penilaian sikap yaitu saat mereka proses dalam pembelajaran, bagaimana cara mereka berdiskusi dengan temannya, menunjukkan sikap saling menghormati, tidak saling membuli. Misalkan ada temannya yang usul, bagaimana caranya mereka menanggapi, tidak langsung mengekat, oh jawabannya teman saya ini jelek atau apa, bagaimana cara mereka bekerja sama. Kemudian yang kognitif yaitu nanti KPD-nya mereka ada tes tulis dan tes lisan. Jadi ada sikap dan kognitif. Sikap ini berarti pada saat proses pembelajaran melalui observasi. Berarti panjenengan juga sudah menyiapkan rubrik-rubrik penilaiannya juga. Kalau untuk kognitif memang nanti ada tes lisan dan tes tulis. Kapan ini Bu pelaksanaan supervisinya? Kira-kira kalau untuk IPAS pelajarannya hari Kamis. Hari Kamis ada di hari Kamis begitu ya? Hari Kamis ini. Ya. Jadi setelah kegiatan awal kita ini sebelum observasi ada beberapa yang saya simpulkan Bu. Panjenengan nanti ketika melaksanakan supervisi harapannya adalah siswa termotivasi begitu ya, kemudian siswa semangat dalam belajar. Materinya adalah mapel IPAS, materi tentang hemat energi. Tujuan pembelajarannya mengemukakan ide-ide yang dapat dilakukan untuk menghemat energi. Kemudian model pembelajarannya adalah PJBL. Media pembelajaran diferensiasi yang sudah disediakan ada video, gambar, dan cerita begitu Bu. Menurut saya ini juga sangat menarik sekali Bu Ita. Apalagi dalam materi ini tidak hanya belajar tentang IPAS ataupun materi yang istilahnya bermanfaat untuk anak-anak, tapi juga menanamkan sikap empati juga begitu Bu Ita. Jadi mungkin cukup itu saja obrolan kita hari ini. Nanti saya sangat menunggu dan menanti-nanti lagi pembelajaran Bu Ita di kelas begitu Bu. Semoga dalam pembelajaran atau dalam supervisi nanti kegiatannya lancar, anak-anak bersemangat, dan juga anak-anak dapat tertanam rasa empatinya terutama terhadap menghemat energi ini. Dan saya juga mohon izin dan minta tolong nanti ketika observasi saya diizinkan untuk turut serta dalam kelasnya. Silakan. Begitu saja Bu Ita. Terima kasih Bu Ita. Sama-sama Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Satu. Nah, ada benda yang dipakai yaitu apa di bidang tangannya yaitu dia gunakan. Kemudian ada di sampingnya yaitu apa ini? Radio. Bagaimana radionya? Nyala juga. Kemudian di depannya ada TV. Bagaimana TV-nya? Nyala juga. Bagaimana dengan lampunya? Nyala. Bagaimana dengan kipas anginnya? Semua benda listrik yang ada di kamarnya semuanya dinyalakan. Padahal kita lihat di jendelanya, suasananya bagaimana? Pagi, siang, atau malam? Siang. Lampunya dinyalakan. Benar apa salah? Berarti dia melakukan kegiatan apa? Pintar pemborosan energi. Terutama energi apa yang dipakai? Listrik. Kemudian TV dilihat gak sama anaknya? Dia perhatikan sudah bayar apa? Seharusnya TV-nya juga diapakan? Ya. Jadi hari ini anak-anak kalian akan belajar tentang bagaimana cara menghemat benda-benda yang menggunakan listrik. Pernah di rumah kalian listriknya padam? Senang apa susah? Kenapa kok susah? Karena nggak bisa menggunakan semua benda listrik. Posisi PLN-nya mati malam hari. Bagaimana suasananya malam di kamar? Gelap. Bisa nggak kita menyalakan lampu yang menggunakan listrik? Nggak bisa. Oleh karena itu kalau ada benda listrik, bagaimana kita memanfaatkan dengan sebaik? Kita sudah membagi kelompok, yaitu kelompok berapa ini? 1, 2, 3, 4. 4 kelompok. Di tiap kelompok nanti kita bagi, ada materi yang kalian baca, kemudian ada lembar tugas yang kalian kerjakan. Di sini kalian lihat di sebelah sana ada benda listrik gambar apa itu? Ini sebelah sana di situ nanti di LKPD kalian nanti kelompok berjalan beriringan. Kelompok 1, 2 di sini dulu ya. 3, 4 dari belakang dulu ya. Dari benda listrik kalian amati bagaimana cara menghemat energi. Sekarang kita baca dulu ya materi yang kalian baca. Bersama-sama dibaca bagian begini karena berkelompok harus bekerja sama. Dibaca dulu materinya, dipahami dulu. Silakan kami bagian sampai membaca.
mana kita akan dipas untuk kapasitas AC yang sesuai dengan ingat ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. membuat poster menghemat listrik. Paham untuk selanjutnya? Ada juga kalian bisa membuat video dengan teman-teman kalian cara menghemat listrik. Bisa, karena sekarang sudah eranya zamannya apa? Modern, sudah pakai HP. Ya, jadi ada dua pilihan, bisa menggambar menggunakan poster, ada juga membuat video. Pilih yang menurut kalian yang lebihmu. Ya. Demikian yang bisa kita sampaikan untuk materi hari ini, yaitu cara menghemat listrik. Sebelum kita akhiri,
Kemudian untuk yang hari ini ya, terima kasih atas kerjasamanya dalam belajar hari ini. Silakan kalian melanjutkan kegiatan kalian selanjutnya ya. Demikian yang kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ita. Selamat pagi Bu Yelita. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah luar biasa sekali hari ini. Alhamdulillah luar biasa ya Bu. Bu, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih ya. Kemarin Ya. itu saya sudah diperkenankan untuk belajar atau observasi ataupun melihat belajar bersama di kelasnya Panjenengan. Oke, sama-sama. Kita hari ini ngobrol seperti ini tuh akan membicarakan atau akan mengobrolkan mengenai refleksi atau pembelajaran yang telah Panjenengan lakukan di kelasnya Panjenengan. Bagaimana menurut Panjenengan, Wita? Kalau menurut saya pembelajaran yang sudah saya laksanakan sudah sesuai dengan modul ajar yang sudah saya siapkan. Jadi ya mungkin Bu Yelita mungkin ada masukan saran untuk pembelajaran selanjutnya supaya lebih menyenangkan lagi atau gimana? Monggo. Oke, berarti harapannya dari obrolan ini kita melakukan refleksi dan juga barangkali ada saran atau masukan demi perbaikan pembelajaran dari kita. Yang pertama Bu Ita, kemarin pada saat melakukan pembelajaran itu kemudian juga ada saya di kelas. Sekarang pun juga saya mengundang Panjenengan juga untuk di sini. Bagaimana perasaannya Bu Ita? Ya alhamdulillah lah dengan dengan saya mengajar kemudian ada yang mengamati, kemudian saya kan bisa minta penilaian secara langsung bagaimana pengajaran saya selama ini atau pada saat penilaian tersebut, sehingga bisa saya mengetahui apa kekurangan saya dan apa kelebihan saya pada saat pengajaran tersebut. Dari saya observasi itu saya juga sebenarnya belajar juga loh dari Bu Ita. Banyak hal-hal yang barangkali belum saya lakukan tapi sudah dilakukan di kelasnya Panjenengan. Jadi selain Panjenengan tadi mengungkapkan bahwasanya ingin memperbaiki atau belajar, saya pun juga sama Bu. Saya juga belajar juga gitu Bu Ita. Kemudian Bu Ita, apakah pembelajaran yang sudah Panjenengan rencanakan di awal kita kan sudah ngobrol apa yang Panjenengan rencanakan, sudah membuat modul dan sebagainya begitu nggih. Apakah kemarin pada saat pembelajaran itu sudah sesuai dengan apa yang Panjenengan rencanakan apa belum Bu? Ya, kemarin seperti saya sudah menyiapkan media pembelajaran baik berupa materi, media, gambar-gambar yang saya tempelkan, kemudian yang sama tampilkan di LCD, sudah mencapai target saya bahwa anak-anak memahami apa materi yang saya sampaikan pada hari itu. Tetapi kekurangan saya mungkin, kalau saya melihat ya, kekurangan saya mungkin dalam pembagian kelompok, saya mengambil anggota kelompok yang terlalu banyak. Karena kenapa? Saya itu mikirnya penghematan ke kertas. Karena kan semakin sedikit kelompoknya kan kertas LKPD yang kita siapkan kan juga semakin banyak gitu ya. Misalkan kemarin satu kelas misalkan 29 anak. Jadi saya buat supaya nggak banyak-banyak. Jadi satu kelompok saya buatkan 7 atau 6. Jadi saya hanya butuh LKPD 4 kali print lah istilahnya seperti itu. Itu yang mungkin kekurangan saya ya. Ternyata pada saat pembelajaran itu akhirnya waktu mereka mengerjakan LKPD secara kelompok, akhirnya dapat kita lihat, kita hasilkan. Mereka ada yang saling bekerja sama, juga ada yang saling bercanda gitu. Karena kan kemungkinan ya itu tadi anggota kelompoknya yang terlalu banyak dalam kelompok tersebut. Tuh. Kemudian juga di dalam presentasi itu juga meskipun mereka sudah anak-anak besar kelas 6, tetapi ya juga gitu dalam komunikasi juga mereka masih senggol-senggolan. Mana yang harus ngomong, mana yang harus gini gitu. Kemudian kerjasama antar teman, tim itu ya ada yang sudah terbentuk, ada yang belum juga. Itu yang bisa saya rasakan pada saat pembelajaran itu. Mungkin Bu Yelita bisa memberikan tambahan lagi untuk kedepannya saya harus bagaimana. Mungkin suara saya kurang kenceng atau gimana, atau saya kurang pedes sama anak-anak. Tadi saya baru ada pemantik satu pertanyaan begitu Bu Ita langsung sudah menjawab ada kelebihannya, ada kekurangannya, sudah Bu Ita. Berarti Bu Ita kira-kira hal-hal baik apa yang sudah Panjenengan lakukan pada pembelajaran kemarin, hal-hal baiknya itu apa saja Bu? Terutama saya kan waktu di kelas 6. Kelas 6 itu dimana kelas yang anak-anak SD sudah mengalami puncak. Kenapa ya? Sudah bosan lah, sudah sekolah di SD selama 6 tahun. Jadi mereka sudah mengerti bagaimana cara pembelajaran itu yang mulai dari membaca materi atau dengan melihat LCD tampilan atau apa. Jadi saya kemarin sudah berusaha kayak mereka kan nggak bisa diam.
Jadi bagaimana saya menempelkan gambar-gambar di sekitarnya, kemudian mereka bergerak untuk melihat gambar itu dan kemudian saling kerjasama untuk mengerjakan LKPD itu supaya mereka juga tidak jenuh dalam pembelajaran. Itu yang sudah saya lakukan. Tapi ya ternyata itu tadi masih ada yang kurang efektif dan efisien tadi itu tadi. Berarti yang sudah bisa saya simpulkan tadi dari penjelasannya panjenengan yang sudah baik itu panjenengan sudah termasuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan kinestetiknya siswa begitu nggih. Ada yang gambar tadi juga sudah difasilitasi, kinestetik juga difasilitasi, yang suka membaca juga sudah difasilitasi begitu. Jadi penggunaan medianya beragam. Kemudian Brita, kira-kira ada tidak ya hal-hal yang ingin panjenengan tingkatkan? Tadi kan mengatakan panjenengan sudah mengatakan atau mengungkapkan bahwasanya dalam pembagian kelompok tadi perlu diperhatikan begitu. Kemudian juga pada presentasi ada siswa yang masih senggol-senggolan, berarti kan bisa dikatakan bahwasanya itu belum terlalu pede begitu ya Bu. Masih senggol-senggolan sama temannya padahal sudah di depan. Kira-kira hal-hal apa sih Bu yang ingin panjenengan tingkatkan supaya hal-hal yang panjenengan sebutkan tadi itu tidak terjadi lagi di pembelajaran-pembelajaran selanjutnya? Untuk ujian selanjutnya misalkan saya akan menentukan pembelajarannya apa, materinya apa, kemudian saya juga harus memperhatikan LKPD-nya seperti ini, maka anggota kelompoknya juga sebanyaknya gitu. Karena kenapa? Kalau nanti terlalu banyak anggota kelompoknya, takutnya seperti kemarin tadi kurang maksimal lah, karena memang yang bekerja sama hanya berapa, yang lainnya kan juga berganda. Jadi kita harus menyesuaikan antara LKPD dengan jumlah anggota kelompok tersebut. Misalkan tingkat kesulitannya bagaimana, kemudian pembentukan anggota kelompoknya juga harus heterogen, seperti ada yang anak yang pandai dan ada yang pendiam, itu harus saling bekerja sama supaya anak yang diam bisa ikut aktif dalam mengerjakan LKPD tersebut. Kemudian yang kedua yaitu bentuk-bentuk LKPD, mungkin saya akan belajar juga dari guru-guru yang lain atau berkomunikasi dengan guru yang lain, bentuk-bentuk apalagi ya yang LKPD bentuk yang lain, misalkan bentuk TTS atau bentuk apa supaya lebih menarik kepada siswa supaya juga siswa tidak bosan juga. Itu yang bisa sampaikan. Jadi saya ulangi lagi begitu nggih Bu. Panjenengan nanti yang ingin ditingkatkan untuk selanjutnya itu mengenai tentang LKPD, barangkali ada LKPD yang lebih menarik atau bervariasi agar siswa tidak bosan. Kemudian yang kedua adalah tentang pembagian kelompok yang heterogen. Kalau boleh tahu kita kemarin itu pembagian kelompoknya itu heterogen atau sesuai dengan siswa atau bagaimana Bu? Kemarin itu sudah saya buat heterogen. Cuma itu tadi kekurangan yaitu ada jumlah anggota kelompoknya terlalu banyak itu tadi. Tapi mereka sudah heterogen. Jadi memang ada yang siswa yang sudah pandai, ada yang diam. Jadi tadi karena karena sudah ada yang itu, jadi yang diam tadi tetap diam karena itu tadi kebanyakan anggota kelompok tadi. Jadi mereka nggak tersangkut untuk diajak bekerja sama untuk menyelesaikan LKPD. Baik. Kemudian sekarang Bita, saya ingin perkenankan saya untuk membacakan hasil catatan saya selama kemarin observasi begitu nggih. Nanti kalau misalkan ada yang kurang sesuai, monggo panjenengan bisa menyangga ataupun ada mengomentari apa yang sudah saya observasi kemarin begitu nggih Bita. Yang sudah baik dari pembelajaran Bu Ita kemarin itu yang pertama panjenengan sudah menggunakan media pembelajaran yang beragam. Yang tadi ada gambar, kemudian ada teks bacaan, begitu ya Bu Ita. Kemudian juga ada penggunaan LCD, jadi siswa itu semakin tertarik. Kemudian yang kedua, panjenengan sudah memfasilitasi siswa yang kinestetik. Saya tertarik sekali kemarin itu, meskipun yang ditempel itu hanya istilahnya gambar-gambar benda elektronik, tapi setidaknya mereka itu bisa bergerak, kemudian bisa jalan, begitu. Jadi tidak bosan atau tidak pada satu meja kemudian berdiskusi, tidak seperti itu. Kemudian yang ketiga, pembelajaran Bu Ita ini cukup kontekstual Bu, sesuai dengan kenyataan dan kehidupan sehari-hari, apalagi mengenai hemat energi begitu. Saya yakin ini akan pasti materinya itu bisa lebih mengena ke siswa, kemudian juga harapannya kan bisa dimanfaatkan dalam kehidupan siswa sehari-hari. Dan yang terakhir Bu itu mengenai LKPD-nya Bu Ita itu kalau menurut saya di jenjang kelas 6 sebenarnya cukup simpel, tapi simpelnya ini sudah tepat sasaran dengan tujuan apa yang tujuan pembelajaran yang panjenengan tuliskan pada buku. Itu Bu yang sudah baik menurut saya itu. Kemudian yang
barangkali atau yang masih bisa ditingkatkan lagi, yang pertama itu mengenai pengelompokan siswa. Tadi panjenengan sudah mengungkapkan di awal, ya kemarin waktu saya observasi itu ya gitu, ini saya memperhatikan itu anggotanya terlalu banyak, ada yang 6 begitu Bu, tujuh, ada 6, ada 7 begitu nggih, sehingga ada siswa yang memang berdiskusi, ada juga itu yang hanya istilahnya ikut-ikutan saja. Dia kan kemarin bendanya ada tempel kanan, kiri, depan, belakang begitu nggih. Ada yang di belakang, ya mereka ikut di belakang, tapi tidak ikut untuk membahas LKPD tersebut. Tidak membahas LKPD. Ikut nimbrung aja, ikut ngumpul saja. Ketika temannya bilang sudah selesai, ayo pindah ke sana, ya ikut pindah ke sana. Tapi saya perhatikan itu kok dia diem ataupun ada yang ngobrol sama temannya, tidak aktif begitu. Mungkin anggotanya tadi yang terlalu banyak. Kemudian yang kedua, Bu Ita ngapunten, penyampaian refleksi di akhir pembelajaran, Bu. Kemarin itu saya perhatikan penyampaian refleksinya itu berfokus pada panjenengan. Jadi kan hanya refleksi secara lisan. Kemudian juga kalau menurut saya sih harusnya bersama-sama dengan siswa, mungkin apa yang kita pelajari hari ini, apa yang dapat kamu terapkan di kehidupan atau manfaatnya apa, kemudian barangkali bisa ditulis di papan. Nanti siswa juga istilahnya mau mencatat di buku supaya itu bisa benar-benar diterapkan di kehidupan nyata. Dan yang terakhir Bu, itu mengenai penggunaan ice breaking. Karena kemarin waktu saya observasi atau saya ikut belajar di kelasnya panjenengan itu, sebelum siswa presentasi atau setelah mereka diskusi, ketika panjenengan sudah selesai semua, ya ayo kita presentasi di depan, itu masih ada siswa yang masih ada yang berdiskusi, mungkin belum selesai berdiskusi sama temannya, ada juga yang main, jadi fokusnya itu masih belum pada mereka siap untuk ke tahap selanjutnya. Mungkin seperti itu Bu, hanya 3 saja yang barangkali bisa ditingkatkan untuk pembelajaran berikutnya. Monggo Bu, kalau mau menanggapi ataupun panjenengan ada sanggahan dari apa yang sudah saya sampaikan. Menurut saya ya sudah benar untuk yang disampaikan Bu Yelita, itu juga yang sudah saya rasakan pada saat pelaksanaan dalam menyampaikan materi tersebut. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Oke, begitu Bu Ita. Kemudian Bu Ita, ini yang terakhir Bu Ita, adakah rencana tindak lanjut untuk pembelajaran selanjutnya Bu Ita? Untuk pembelajaran selanjutnya ya tindak lanjutnya satu tadi, misalkan penggunaan KPD yang lebih beragam, kemudian misalkan membuat tugas di rumah supaya anak-anak juga aktif, misal berkelompok, misalkan juga membuat video atau apa yang berhubungan dengan pembelajaran. Apalagi sekarang itu kan zamannya sudah, teknologinya sudah maju, jadi apalagi anak-anak sekarang sudah TikTokan atau apa, ya manfaatkanlah TikTokan mereka untuk menambah pembelajaran mereka, dimanfaatkan di dalam TikTok mereka tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan. Berarti nanti rencana tindak lanjutnya itu panjenengan mungkin bisa tadi yang jenengan sampaikan itu memberikan tugas, ataupun kalau misalkan istilahnya zaman sekarang itu proyek begitu, memberikan tugas ataupun proyek yang istilahnya kekinian, mungkin ada dimasukkan ke dalam TikTok, atau tugasnya ternyata tidak hanya secara tertulis saja, barangkali bisa berupa video yang nanti juga diupload ke TikTok begitu nih. Ya, alhamdulillah. Kira-kira Bu Ita, adakah panjenengan membutuhkan dukungan apa saja sih, entah itu berupa apa namanya, baik itu benda ataupun manusia ataupun apapun itu bentuk dukungan yang mendukung panjenengan untuk tindak lanjut tersebut? Kalau saya bentuk dukungannya satu, saling berkomunikasi dengan teman sejawat, dengan segala sesuatu yang sudah kayak kita lakukan dalam mengajar, kita saling berkomunikasi dengan teman. Mungkin dengan berkomunikasi kita dapat menambah ilmu. Oh, cara-cara buat LKPD, mencari di apa, di Canva, apa di TikTok atau di apa, itu juga penting ya untuk mengembangkan diri kita, supaya bagaimana cara kita mengajar kepada siswa juga tidak bosan, dan materi yang kita sampaikan juga lebih berkesan kepada anak-anak itu ya. Jadi saling berkomunikasi dengan teman sejawat. Kemudian yang bisa saya lakukan juga ikut-ikut pelatihan supaya pengetahuan saya tentang penggunaan media juga lebih beragam tuh. Kemudian yang ketiga yang saya butuhkan yaitu dalam LKPD itu segala sarana dan prasarana yang ada di sekolahan, apalagi sekarang berhubungan dengan anggaran juga. Jadi bagaimana kita memanfaatkan anggaran yang ada secukupnya untuk kita tadi, untuk dalam proses pengajaran, yaitu akhirnya tadi untuk menghemat kertas, akhirnya ya hasilnya mempersempit anggota kelompoknya tadi. Kelompoknya dipersempit, akhirnya yaitu tadi itu hasilnya. Jadi ya mungkin
meskipun anggarannya kita terbatas ya, pakai bagaimana ya, kita mungkin menggunakan kertas yang tidak terpakai gitu bisa juga kan, belakangnya masih ada tulisannya kita silang, depannya kita print gitu. Karena kenapa, kalau memang kita memikirkan itu juga anggaran, juga kasihan, hasilnya juga nggak bisa maksimal kayak kemarin. Seharusnya anggota kelompoknya dikit, kemudian karena kita memikirkan jumlah anggaran tadi, akhirnya kan dipersempit, jadinya tambah hasilnya juga nggak maksimal. Jadi ya gitu, kita mengutamakan kenyamanan anak dan apa, pengetahuan mereka memahami apa yang kita sampaikan tadi. Itu yang bisa disampaikan. Berarti mungkin kalau misalkan ditangkap itu kira-kira ada nggak ya LKPD yang tidak menggunakan kertas gitu ya Bu? Iya. Apa ya Bu? Saya juga sepertinya penasaran dan mungkin nanti setelah ini cari tahu apa ya Bu? Iya, karena kenapa, kalau misalkan kita bisanya kan nyuruh anak bawa, tapi kalau untuk nyuruh anak bawa itu kan kadang perpikiran orang tua juga, nah kok suruh bawa ini aja lah, kita kan nanti kontras dengan pro dan kontra sama wali murid. Jadi ya kita ambil jalan tengahnya, bagaimana supaya tetap anak-anak nyaman, kita juga nyaman ya, sebagaimana itu tadi, memanfaatkan yang ada aja. Memanfaatkan yang ada. Iya. Ye. Berarti tadi yang dari panjenengan atau rencana tindak lanjutnya itu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan teman sejawat, kemudian adanya pelatihan, panjenengan mengikuti pelatihan-pelatihan begitu ya Bu Ita. Kemudian yang terakhir juga memanfaatkan sarana prasarana yang ada di sekolah semaksimal mungkin. Gitu. Kira-kira Bu Ita, kapan waktu yang panjenengan lakukan atau waktu untuk melaksanakan apa yang sudah panjenengan rencanakan tadi, waktunya itu kapan Bu? Kalau bisa ya, dengan adanya dengan adanya waktu seperti ini, dengan adanya waktu komunikasi seperti ini kan kita tahu apa kekurangan dan kelebihan kita. Lebih baik, lebih cepat apa yang kurang daripada diri kita lebih cepat diperbaiki lagi. Supaya apa, kita sebagai guru juga nyaman dalam mengajar, anak juga senang dalam belajar. Berarti lebih cepat begitu ya Bu Ita. Alhamdulillah Bu Ita, itu yang barangkali obrolan kita hari ini sudah istilahnya sudah semua mencakup yang saya dan panjenengan butuhkan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas begitu ya Bu Ita. Saya juga belajar banyak juga dan barusan tadi juga istilahnya kayak tercetus ide nanti gimana ya kalau misalkan bikin LKPD yang tidak menggunakan kertas, walaupun kita bisa memanfaatkan apa gitu. Itu juga membuat saya juga kepikiran gitu. Nanti barangkali panjenengan ada info-info atau pelatihan atau apa, saya diajak begitu gitu. Monggo saling bekerja sama. Mungkin itu saja Bu Ita obrolan kita hari ini. Terima kasih ya Bu Ita atas waktunya. Kemudian barangkali di kemudian hari panjenengan ada yang membutuhkan saya ataupun saya juga membutuhkan panjenengan berkenan gitu, nanti kita bisa sharing informasi. Itu saja Bu Ita, barangkali terakhir ada yang mau panjenengan sampaikan? Ya, yang bisa saya sampaikan yaitu terima kasih untuk waktu dan tempat yang diberikan kepada Bu Yelita. Dari sekian guru saya terpilih untuk tempat membuat tugasnya Bu Yelita ya. Jadi saya juga senang, jadi tahu ada kemampuan apa yang bisa saya kembangkan dan kekurangan apa sehingga saya bisa memperbaiki diri itu. Jadi saling membantu, saling bermanfaat. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Ita. Sama-sama Bu Yelita. Setelah ini monggo Bu Ita kalau mau melanjutkan tugasnya atau mau kembali ke kelasnya, saya sampaikan terima kasih sekali ya Bu Ita. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.